Seseorang yang terbaca energinya kali ini sedang menyukaimu, perasaannya mendalam tetapi rasa insecurity dalam dirinya sangat besar. Inilah yang membuat orang ini tidak berani berkomunikasi atau memilih mengghosting kamu. Sebelumnya perlu diingat, bisa jadi reading ini membaca energimu sendiri agar kamu menyadari mengapa kamu memilih tidak berkomunikasi atau mengghosting orang yang kamu sukai. Kamu yang terkoneksi dengan orang yang suka padamu tetapi menyembunyikan perasaannya tentu mengalami tanda tentang orang ini. Tanda-tanda itu bisa kamu rasakan pada fisik, yaitu pundak yang terasa berat. Pundak yang berat itu berasal dari emosi yang tubuhmu rasakan. Tapi sebenarnya emosi itu adalah energi orang yang menyukaimu ini. Orang ini banyak berpikir tentang kamu dan keadaan dirinya. Setiap hari kenyataan terus memukulnya seolah mengatakan kalian berdua tidak bisa bersatu karena hidupnya yang tidak mencukupi. Kenyataan tentang dirinya dan kebenaran tentang perasaannya padamu menjadi beban berat di hatinya. Kamu adalah orang yang sensitif dan peka pada perasaan orang lain. Banyak orang yang sering bercerita tentang diri dan hidup mereka padamu. Misalnya, kamu bekerja sebagai kasir. Kebanyakan orang dengan mudah curhat tentang harga yang naik dan banyaknya kebutuhan hidup, seolah-olah kamu adalah tempat bercerita paling nyaman. Dan memang pada kenyataannya setelah bercerita denganmu beban hidup orang lain terasa terangkat. Kebiasaan ini tidak kamu sadari. Kamu hanya menganggap dirimu memang suka berbincang-bincang dan mendengarkan orang lain bercerita. Keramahan adalah bagian dari dirimu yang menurutmu hal biasa saja. Tetapi pada kenyataannya kamu memang memiliki bakat sebagai healer atau empat. Karena tidak sadar tentang keadaanmu yang sebenarnya, kamu sering merasa kelelahan atau sakit tiba-tiba setelah mendengar keluhan orang lain. Emosi yang orang lain rasakan berubah menjadi emosimu. Namun karena kamu tidak merasakan apa yang orang lain rasakan, tubuhmu lah yang sakit sebagai manifestasi dari emosi yang kamu serap. Sama dengan rasa berat yang kamu rasakan pada pundak dan bahu, atau rasa sedih yang tidak enak di dalam dada, semua itu merupakan emosi dari orang yang menyukaimu diam-diam. Kamu mengenal orang ini, sudah lama dia menyukaimu, rasa sukanya bahkan berkembang menjadi rasa cinta yang terpendam. Energi orang ini sering sekali ada padamu, dia memang tidak pernah berhenti memikirkanmu. Hampir setiap hari yang ada dalam pikirannya hanyalah kamu seorang. Memikirkan kamu sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Misalnya saat baru bangun tidur langsung ingat tentang kamu. Di tempat kerja segera stalking akun media sosialmu. Malamnya memikirkan kamu dengan penuh kerinduan. Tidak heran jika energinya selalu ada dalam dirimu. Menurut saya orang ini terobsesi. Apalagi keadaan dirinya tidak memungkinkan untuk memilikimu. Keadaan dirinya juga tidak memungkinkan untuk mengungkapkan perasaannya. Seperti yang sudah dikatakan di awal reading, orang yang menyukaimu ini tidak percaya pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan dan bisa mensupport hidupmu. Bisa diambil contoh gampang untuk bisa dipahami, yaitu orang ini seorang pria belum memiliki pekerjaan. Atau misalnya orang ini seorang wanita, dia tidak percaya diri karena merasa tidak cantik. Tingkat kepercayaan diri yang rendah mempengaruhi mentalnya. Insecurity dalam dirinya selalu berkata, tidak bisa membuatmu bahagia dan tidak pantas untukmu. Yang semakin memperparah keadaannya, dia sering menghitung semua kekurangan yang ada padanya, dan tidak ada satupun orang yang diajaknya berbicara tentang hal tersebut. Sehingga tidak ada satupun yang mendorongnya untuk lebih percaya diri. Orang ini lebih suka memendam semua yang dirasakannya daripada mengurainya. Hal itulah yang semakin memperparah insecurity dan rasa tidak percaya diri. Setiap hari orang yang tidak bisa berhenti menyukaimu ini menghadapi dua pilihan, yaitu mengambil langkah bersamamu atau tetap dengan rasa tidak percaya diri.
Di tebaran kartu terbaca konflik intern yang ada pada orang ini kebanyakan adalah faktor finansial. Kekurangan di sisi finansial atau masalah pada sisi finansial mempengaruhi keputusannya tentang kamu. Terasa energi malu karena tidak mampu memberi kecukupan, sering merasa tidak sepadan denganmu dan bukan orang yang baik. Apalagi orang ini menyadari dia masih bersandar pada seseorang yang mensupport hidupnya selama ini. Yang jelas ada perasaan tidak bisa melepaskan diri dari satu kekuatan yang selama ini mensupport hidupnya. Inilah yang juga menjadi sebab utama orang ini merasa tidak memiliki apapun untuk bisa mengungkapkan rasa cintanya. Padahal rasa cinta padamu sangat mendalam. Mungkin tidak semua akan resonate, bisa saja orang ini sudah berpasangan dan orang tua pasangannya lah yang selama ini mensupport kehidupan mereka. Atau dia menikahi pasangannya karena faktor orang tua. Karena hal itulah orang ini merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Tampaknya hanya kamu yang menjadi cinta pilihan hatinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tidak heran jika perasaan cinta dan rasa sukanya padamu begitu dalam tertanam dalam hati dan pikirannya. Kamulah yang membuat orang ini kembali merasa menjadi dirinya sendiri. Apalagi semakin lama mengenalmu, kamu menunjukkan nilai-nilai yang disukai. Misalnya wajahmu adalah tipe kesukaannya atau caramu berbicara selalu membuatnya merasa aman. Sampai sekarang pun orang yang menyukaimu ini tetap tidak memiliki motivasi kuat tentang hidup. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri karena terlanjur terikat pada satu kekuatan di luar diri sendiri. Walaupun dia tidak bangga bahkan malu dengan keadaan dirinya, dia juga tidak berani mengubah keadaannya. Inilah yang menyebabkan dia memilih tidak berkomunikasi atau mengghosting kamu. Dia juga malu sekali jika harus menggantungkan hidupnya padamu seperti saat ini dia bersandar pada orang lain. Karena orang ini benar-benar peduli dan cinta padamu. Seseorang yang menjadi sandaran atau tempatnya menggantung hidup bukanlah orang yang benar-benar diperdulikannya. Kehadiranmu dalam hidupnya telah menyadarkan bahwa kamulah orang yang penting di hatinya. Kesimpulan dan catatan dari reading ini adalah, seseorang yang sangat menyukaimu diliputi insecurity dan rasa tidak percaya diri yang kuat. Karena selama ini bersandar pada satu kekuatan di luar dirinya sendiri, akhirnya semua keputusan hidup yang diambil tidak berdasarkan dirinya sendiri. Mengenal dan jatuh cinta padamu mampu menyadarkan siapa dirinya dan apa yang diinginkannya selama ini. Tetapi keadaan dirinya yang tidak memungkinkan untuk maju membuatnya semakin malu. Orang ini sadar, sebagai orang yang benar-benar mencintaimu, dialah yang harus mensupport hidupmu, bukan dia yang menggantungkan hidup padamu. Kamu yang merasa resonate dengan reading ini sebaiknya fokus pada hidupmu. Belajarlah menetralisir energimu dari emosi orang ini agar kamu tidak mudah lelah atau tidak lagi merasa sakit.